Pada bab 3S kali ini adalah sesuatu yang mungkin sangat-sangat teman-teman butuhkan. Karena apa? Ini adalah berbicara soal teknik mencari ide konten. Dan salah satu kesulitan atau tantangan terbesar dari tim sosmed atau tim konten adalah mencari ide konten. Maka di sini saya akan memberikan teknik dalam membuat ataupun mencari ide konten tersebut. Pertama, kita bisa menggunakan teknik 5W1H. Ya, 5W1H ini apa saja? W pertama adalah what, apa. Kemudian ada why, kenapa. Lalu ada where, di mana. Ada when, kapan. Lalu ada who, siapa. Dan how, bagaimana. Tapi dari 5W1H ini, saya kasih bonus juga, yaitu adalah what if, but. Bagaimana kalau bla bla bla, tapi bla bla bla. Contoh teman-teman, kita menggunakan produk pulpen ini sebagai contohnya ya. Apa? Ya, apa di sini kita bisa mengulas terkait apa saja fitur dari yang namanya pulpen ini. Kemudian why, kenapa kita harus pakai produk ini ketimbang pulpen lainnya? Atau kalau kita lebar ya, tidak hanya soal produk tapi kebiasaan. Produk ini kan biasanya untuk belajar. Kenapa belajar itu penting? Kenapa metode bla bla bla, mungkin metode suatu Pareto ya. Metode belajar Pareto tepat digunakan. Kemudian where ya, di mana kita bisa mendapatkan pulpen ini, atau when, kapan waktunya kita belajar yang tepat ya. Kapan kita belajar yang mungkin itu cukup mengganggu dan harus dihindari. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian who, siapa yang cocok untuk menggunakan pulpen ini. Siapa yang kalau belajar mungkin ketiduran misalkan. Ataupun how, bagaimana cara kita belajar lebih serius, bagaimana cara kita belajar lebih fokus, atau bagaimana cara menggunakan pulpen ini. Jadi itu adalah salah satu contoh eksplorasi ide konten menggunakan 5W1H. Dan bonus ya, what if but, bagaimana kalau kita sudah belajar tapi ketiduran. Bagaimana kalau kita ingin belajar hingga begadang tapi kita tidak kuat untuk tidur mungkin hanya sejam atau mungkin beberapa jam. Nah, itu bagaimana solusinya? Itu adalah contoh dari kita mengeksplorasi ide konten. Dan tips yang kedua, dalam hal teknik mencari ide konten, teman-teman bisa membanjiri otak teman-teman dengan suatu topik. Contoh, kita akan menghandle yang namanya percetakan. Ya, percetakan, dan kita sebenarnya nggak terlalu tahu percetakan ini bahannya apa, kertasnya bagaimana, audiensnya itu orang-orang yang seperti apa. Kita bisa banjiri informasi ya ke otak kita tentang percetakan. Oh, percetakan itu ada si A, si B, si C, brand A, B, C, D. Oh, customernya itu seperti ini. Biasanya ngeprintnya itu ngeprint brosur, ngeprint mungkin poster, dan lain sebagainya. Karena berdasarkan psikologi, ya, dengan kita membanjiri informasi soal topik tersebut, maka otak kita itu akan menyusun dengan baik secara terstruktur. Ya, meskipun itu mungkin butuh waktu, tapi kita coba banjirin dulu aja. Ibarat teman-teman punya gelas, ya, coba banjirin saja. Pasti setidaknya ada air yang masuk di gelas tersebut. Dan ketika otak tersebut sudah dibanjiri banyak informasi lalu menyusun sebagainya, maka akan tercipta benang baru yang itu akan memancing sebuah ide-ide. Bagaimana kalau konten untuk percetakan kita buat seperti mungkin challenge atau POV ketika bla bla bla. Nah, itu akan memancing ide-ide cemerlang dari kita sendiri tentunya yang mencari ide konten. Dan yang terakhir adalah teknik 2R ya, atau random and relevant. Nah, di sini kita cara teknik 2R ini sebenarnya sederhana saja ya. Pertama, kita cari kata-kata yang relevan. Contoh, di sini kita produknya adalah es krim ya. Kita cari kata-kata yang relevan dengan es krim. Contoh, ada es krim banyak rasa, manis, segar, sejuk, dingin, bahagia, melepas dahaga. Kurang lebih itu ya kata-kata yang relevan. Lalu yang kedua, cari kata random, apapun yang teman-teman terpikirkan. Oh, kaktus, terbang, dinosaurus, kursi, rumah, ya, atau sedih. Kata yang random deh pokoknya. Lalu dari kata-kata baik yang direlevan ataupun yang di random itu pilih dan lalu gabungkan. Contoh di sini kita lihat ada dinosaurus plus sedih plus terbang plus rumah plus es krim plus bahagia. Lalu susun menjadi sebuah kalimat yang itu akan menjadikan ide konten buat teman-teman. Contoh, dinosaurus dikasih es krim dari sedih menjadi bahagia. Lalu saking bahagianya dia bisa terbang ya sampai kembali ke rumahnya. Itu salah satu
contoh ide konten ya, yang itu mungkin memang agak liar ya, tapi namanya ide, kita coba seliar mungkin, dan itu difasilitasi oleh teknik 2R tersebut. Jadi harapannya dengan teman-teman sudah memiliki skill dalam mencari ide konten, itu akan memudahkan teman-teman memberikan performa yang lebih bagus lagi. Kurang lebih itu untuk bab dalam hal kita mencari teknik ide konten, dan teman-teman sudah mempelajari cukup banyak ya langkah-langkah step by step dalam hal pembuatan strategi sosial media. Kita akan lanjut di bab berikutnya.